pockets, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi dari underground economy. Terkait dengan definisi underground economy, sejatinya sampai saat ini belum terdapat konsensus di antara para ahli ekonomi. Dalam sejumlah literatur dijumpai beberapa definisi yang berbeda. Perbedaan tersebut tergantung dari objek yang digunakan untuk menilai atau mengidentifikasi aktivitas ekonomi. Salah satunya menurut Philip Smith tahun 1994 dalam FAL 2003 misalnya, mengidentifikasikan underground economy sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa atas dasar harga pasar, baik yang legal maupun ilegal. Namun, kegiatan tersebut tidak tercatat atau tidak dilaporkan dalam statistik sehingga luput dari penghitungan PDB resmi atau official GDP. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab underground economy. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas underground economy. 1. Beban pajak dan jaminan sosial. Beban pajak dan jaminan sosial adalah faktor utama yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan kegiatan underground economy. Beban pajak yang semakin besar akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. 2. Peningkatan intensitas regulasi pemerintah yang seringkali diukur dengan jumlah undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan faktor penting yang dianggap menambah biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk terlibat dalam ekonomi formal. Misalnya, regulasi pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan, restriksi penggunaan tenaga kerja asing, dan hambatan-hambatan untuk memasuki sektor formal. 3. Pelayanan sektor publik. Peningkatan aktivitas underground economy bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara yang pada gilirannya mengurangi kualitas dan kuantitas penyediaan barang-barang dan jasa publik. 4. Kegiatan ekonomi resmi. Kondisi ekonomi resmi juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk bekerja pada underground economy. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek underground economy. Dampak negatif underground economy yang pertama adalah penghindaran pajak atau tax evasion yang disebabkan oleh tarif pajak yang tinggi akan menggerus penerimaan sehingga sulit mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Yang kedua adalah peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan underground economy mempresentasikan suatu bentuk subsidi untuk aktivitas ekonomi tertentu karena mudahnya melakukan penghindaran pajak. Hal ini seringkali menurunkan produktivitas perekonomian. Dan yang ketiga adalah underground economy menyebabkan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi menjadi kurang konsisten atau unreliable, dan informasi ini bisa menyebabkan keputusan kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Dari sisi mikro, underground economy membuat kondisi persaingan yang tidak sehat di sektor tersebut dan tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah dan tidak membayar pajak karena tingkat harga dapat lebih rendah dibandingkan official economy sehingga mampu meningkatkan penjualan dan menambah keuntungan. Dampak positif dari underground economy yang pertama adalah pemerintah kadang-kala mengeluarkan belanja yang berlebihan dan cenderung mubazir. Untuk mengatasi hal ini, muncullah kegiatan underground economy sebagai bentuk keberatan pajak agar pemerintah menyadari bahwa ada batas jumlah belanja yang bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah pemerintah kadang-kala mengeluarkan regulasi tentang kebijakan ekonomi yang tidak penting dan tidak efisien. Munculnya underground economy adalah karena pembeli dan penjual tidak bisa melakukan pertukaran secara legal. Dalam kasus ini, underground economy menjadi saluran yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Yang ketiga, efek positif yang mungkin ditambahkan adalah underground economy adalah penyediaan lapangan kerja. Hal ini berarti dapat memberikan pendapatan pada masyarakat. Perusahaan dalam underground economy mempunyai struktur biaya yang lebih rendah dari official economy. Jadi permintaan akan tenaga kerja dapat lebih besar. Di sisi lain, kesejahteraan konsumen dapat meningkat karena harga yang lebih rendah berakibat peningkatan daya beli masyarakat. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya tentang aktivitas underground economy. VG menggolongkan aktivitas underground economy ke dalam 4 golongan,
Yang pertama, the illegal economy, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak sah yang terkandung dalam pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang melanggar peraturan undang-undang atau bertentangan dengan peraturan hukum. Yang kedua, the unreported economy, yaitu pendapatan yang tidak dilaporkan kepada khususnya otoritas pajak, tentunya dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak. Yang ketiga, the unrecorded economy, yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah namun tidak tercatat. Akibatnya, terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya. Yang keempat, the informal economy, yaitu pendapatan yang diperoleh para pelaku atau agen ekonomi secara informal. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu alasan dilakukannya pengukuran terhadap underground economy. Pengukuran terhadap underground economy dilakukan karena 4 hal. Yang pertama, aktivitas underground economy yang dijadikan ukuran sebagai indikator perekonomian menjadi bias, tidak akurat dan inefisien jika aktivitas ini terus berkembang dan tidak dikendalikan. Yang kedua, semakin meningkatnya aktivitas underground economy dapat berdampak terhadap berkurangnya pendapatan dan penerimaan negara, yaitu dalam sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya aktivitas underground economy dapat menimbulkan terciptanya kompetisi dari perubahan dan peralihan kegiatan ekonomi legal ke ilegal yang diakibatkan karena penarikan pekerja domestik dan luar negeri. Alasan yang terakhir, berkurangnya mutu dan kapasitas barang publik yang telah tersedia dari negara karena menurunnya jumlah investasi dalam prasarana akibat dari aktivitas dari para pemain underground ekonomi ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait metode pengukuran underground ekonomi. Sangat sulit untuk mengukur secara tepat kegiatan underground ekonomi. Beberapa ekonom menggunakan metode pendekatan yang belum tentu sama dengan yang lain. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai underground ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan langsung atau direct approaches, yaitu melalui survei terhadap pelaku kegiatan yang masuk kategori underground ekonomi dan melalui audit pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan. Kemudian yang kedua, ada pendekatan moneter yang dilakukan dengan menganalisis sensitivitas permintaan uang kartal terhadap adanya faktor pendorong munculnya underground ekonomi. Salah satunya adalah beban pajak. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan diskrepansi dalam official statistik, yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah pengeluaran dan pendapatan dalam neraca nasional. Selain itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang terakhir, ada pendekatan konsumsi listrik, yaitu pertumbuhan konsumsi listrik yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi atau aktivitas perekonomian juga dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan underground ekonomi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.